Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom, sungguh sukacita kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali Jemaat Kalaninyang Abian Basih. Sebelum kita bersama-sama melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita, marilah kita bersama-sama mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita akan jadikan dasar di dalam kita melanjutkan kehidupan kita hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur, berterima kasih, kami memuji dan memuliakan nama-Mu di hari baru anugerah pemberian-Mu bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh Engkau izinkan untuk membaca, merenungkan firman. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kami untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami, melanjutkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu, dan kehidupan kami Tuhan bercahaya bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Roh Kudus melawat dan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami nyatakan dan kami sampaikan pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua ayat Alkitab. Ayat yang pertama dari Yeremia 15 ayat 16b, demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Lalu dari Yohanes 15 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih. Berbahagialah kita semua yang senantiasa setia membaca, merenungkan, terlebih melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul nikmatnya makaroni. Makaroni adalah singkatan dari makanan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saja kita tahu bahwa makan adalah salah satu kebutuhan pokok jasmani semua makhluk hidup, termasuk kita juga manusia. Pola makan yang sehat tentu saja meliputi frekuensi makan, lalu jumlah makanan yang kita makan, dan jenis makanan yang kita makan, tentu saja makanan yang sehat. Mengkonsumsi makanan yang sehat tentu saja memiliki berbagai manfaat bagi tubuh kita, bisa mengontrol berat badan kita, bisa merawat kesehatan tulang, kulit, dan semua organ-organ tubuh kita, bisa juga menurunkan kadar gula, kolesterol, dan lain sebagainya. Tidak kalah penting adalah dengan makanan yang sehat akan menjaga kekebalan atau imunitas tubuh kita, akan memberikan sistem pencernaan tubuh kita yang baik, lalu mengurangi risiko-risiko penyakit seperti penyakit jantung, kencing manis, kolesterol, dan kanker, dan lain sebagainya. Juga tidak kalah pentingnya beberapa jenis makanan tertentu itu akan merubah atau dapat merubah suasana hati kita menjadi semakin baik, semakin sukacita. Makanan yang sehat juga akan membuat otak kita dapat berpikir dengan baik, memiliki memori yang baik, memiliki ingatan yang baik. Lalu juga bisa mendukung kualitas tidur kita yang semakin baik dengan makanan-makanan yang sehat. Nah, tentu saja ada berbagai manfaat lainnya, banyak manfaat lain dari kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, sedemikian pentingnya makanan yang sehat ini bagi jasmani kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lupa kalau tubuh kita juga terdiri dari aspek rohani yang tentu saja perlu kita berikan asupan makanan yang baik, akan makanan yang sehat agar selalu sehat.
Seorang pemuda yang pernah bertanya kepada seorang penginjil, pertanyaannya, bagaimana supaya saya bisa menjadi seorang yang kuat secara rohani? Lalu penginjil tersebut menjawab, kuncinya ada 3. Yang pertama, baca Alkitab. Yang kedua, baca Alkitab. Dan yang ketiga, baca Alkitab. Sebagaimana makanan sehat untuk jasmani kita, maka makanan rohani yang tiada lain adalah firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab sangat menyehatkan dan mempunyai manfaat bagi kesehatan rohani dari tubuh kita. Setidaknya ada 3 manfaat yang penting dari kita mengkonsumsi makanan rohani yang sehat, yaitu firman Tuhan di dalam Alkitab. Yang pertama, bahwa firman Tuhan itu memberikan kehidupan. Ke dalam kehidupan kita yang normal, setidaknya secara jasmani kita membutuhkan makanan minimal 3 kali dalam 1 hari. Dalam Ulangan 8 ayat 3 dikatakan bahwa Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Matius 4 ayat 4 juga menegaskan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi mari kita luangkan waktu kita setiap hari untuk membaca firman Tuhan. Itu manfaat yang pertama. Firman memberikan kehidupan. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kebenaran. Di dalam firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak kita jumpai pengajaran dan pendidikan tentang kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16 salah satunya mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah mendidik kehidupan kita dalam kebenaran. Didikan dan ajaran itu tidak berlangsung secara instan, tetapi melalui sebuah proses. Saat kita mempelajari firman Tuhan, maka kita akan mengenal kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan menuntun langkah kita. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Bayangkan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika kita berjalan di sebuah jalan yang gelap gulita tanpa adanya penerangan, maka sangat mungkin kaki kita akan tersandung, kita bisa terjatuh, dan mungkin kita juga akan tersesat, tidak sampai kepada tujuan kita. Sebaliknya, cahaya atau pelita atau terang akan dapat membuat kita menempuh jalan yang benar dan tidak akan tersesat, dan juga tidak akan membuat kita menjadi celaka. Demikian firman Tuhan dalam hidup ini akan menuntun setiap langkah kehidupan kita sehingga kita boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita setiap hari, maka iman kita pun akan semakin bertumbuh. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Saat ini kita menyadari bahwa hiburan duniawi itu begitu banyaknya. Seringkali lebih menarik untuk kita kerjakan dibandingkan dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Televisi, internet, media sosial, dan sejenisnya kerap kali lebih menarik dan lebih mudah membuat kita untuk menyediakan waktu kita. Namun sulit sekali bagi kita menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jikalau hal itu terjadi pada diri kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah, jangan sampai kerohanian kita mengalami kurang gizi dan menjadi pertumbuhan yang kerdil. Seperti halnya makanan untuk manusia, maka jenisnya pun ada yang lunak, ada yang keras, seperti misalnya susu, dan juga ada makanan yang keras seperti nasi, dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan usia dari pertumbuhan kita manusia. Firman Tuhan pun demikian halnya, sebagai makanan rohani, ada yang lunak seperti susu yang memberikan kita kekuatan, mengajar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan ada juga yang keras seperti nasi, seperti teguran dari Tuhan untuk mentaati perintah-perintahnya. Semuanya diberikan tergantung dari usia kerohanian kita. Orang yang kesukaannya firman Tuhan
dan merenungkan firman itu siang dan malam akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 15 ayat 10 yang baru kita baca tadi mengajarkan kita bagaimana supaya kita dapat mengalami atau hidup di dalam kasih Tuhan. Dikatakan demikian, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Untuk dapat hidup di dalam kasih Tuhan, kita harus menuruti perintah Tuhan dan taat kepada kehendaknya. Kasih itu berkaitan dengan ketaatan. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita dalam hal ketaatan. Sejauh mana ketaatan Tuhan Yesus terhadap Bapaknya? Ketaatan Tuhan Yesus terhadap Bapa adalah sampai kematiannya di atas kayu salib. Untuk dapat hidup dalam kasih Tuhan, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Dan apa saja perintah Tuhan dalam hidup kita dapat kita ketahui dari firman-Nya di dalam Alkitab. Dengan kata lain, kita harus taat membaca, merenungkan firman Tuhan agar kita mengetahui perintah-perintah-Nya dan hidup di dalam kasih-Nya. Kasih berbicara tentang bagaimana Bapa turun kepada Kristus dan kasih Kristus kepada umatnya. Sedangkan ketaatan berarti memegang dan melakukan perintah Tuhan. Jadi jika kita taat, kita akan tinggal di dalam kasih-Nya, sama seperti Kristus taat kepada Bapa dan hidup di dalam kasih Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita makan dan menikmati makaroni atau makanan rohani setiap hari dan merenungkannya siang dan malam karena sangat bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Firman yang adalah sumber kehidupan, firman yang mengajarkan kebenaran, firman yang menuntun langkah hidup kita setiap waktu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk setia dan taat membaca, merenungkan dan melakukan firman di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kehidupan rohani kami setiap hari tumbuh, subur, berbuah dan tidak layu daunnya. Roh Kudus menolong kami untuk tetap setia dan taat membaca, merenungkan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami anak-anak untuk senantiasa menjadi anak-anak yang setia dan taat pada perintah-Mu sehingga kami boleh hidup di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, inilah seluruh permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Selamat hidup di dalam kasih Bapa dan selamat menikmati makaroni, makanan rohani setiap hari, yaitu firman Tuhan. Amin. Shalom.